Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya ya. Bapak Ibu, masih dalam suasana Maga Puja, saya yakin teman-teman semua juga pasti mengenal inti sari ajaran Buddha yang sering kita ulang-ulang itu ya. Tidak berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itu ya ajaran Buddha. Tetapi banyak dari kita mungkin yang tidak tahu ya bahwa ajaran mengenai intisari ajaran Buddha ini, Owada Patimokkha yang dibabarkan oleh Buddha di bulan Maga itu kepada 1250 orang pertapa itu bukan dimulai dari itu ya. Tetapi Buddha memulainya dari syair yang di Dhammapada, mungkin ditulis di syair yang kedua malah ya, yaitu kesabaran. Kesabaran adalah cara bertapa atau melatih diri yang terbaik, kata Buddha. Nirwana ada yang paling tinggi, karenanya bukanlah seorang pertapa ia yang menyakiti dan menganiaya orang lain. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma, kepada 1250 orang arahat, para biku yang sudah mencapai arahat itu, Buddha pertama kali memberi pesan bahwa kesabaran adalah cara melatih diri yang terbaik. Kanti paramang tapo titika. Ya. Jadi ini penting. Topik ini penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa kita sangat perlu untuk melatih yang namanya kesabaran. Ya, kesabaran itu bukan hanya urusan begini ya, bukan begini, oh sabar, bukan gitu ya. Jadi bukan hanya mengelus dada, bukan seperti itu, tapi itu perlu dilatih kesabaran ini ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, ada satu cerita yang menarik yang pernah disampaikan oleh Mahabiksu atau mendiang Biksu Zen Thich Nhat Hanh. Di dalam salah satu bukunya beliau mengatakan bahwa ada satu cerita mengenai seorang nenek ya. Seorang nenek ini rajin sekali melafalkan mantra. Kebetulan yang dilafalkan mantranya adalah mantra Bodhisattva Avalokitesvara ya. Jadi setiap hari si nenek ini selalu rajin memulai harinya itu dengan melakukan pelafalan mantra-mantra tersebut ya, mantra Avalokitesvara itu ya. Nah, apa yang terjadi? Pada suatu hari tiba-tiba si cucu dari nenek ini memanggil-manggil neneknya ini. Nek, seperti itu ya. Nek, tolongin dong. Nek, gitu ya. Awalnya si nenek ini tetap diam gitu ya, melafalkan mantranya tidak bergeming. Tapi karena si cucunya ini terus-terusan memanggil, akhirnya si nenek ini timbul menjadi kesal gitu ya. Dan kemudian dia berhenti membaca mantranya dan kemudian dia berteriak kepada cucunya dan marah-marah kepada cucunya ya. Kata-katanya mungkin makian lah ya. Ganggu aja, nggak tahu nenek lagi melafalkan mantra-mantra, lagi berkomunikasi dengan para bodhisattva, para Buddha gitu ya. Intinya nenek ini meluapkan kekesalannya kepada cucu-cucunya itu ya. Lalu yang menarik adalah respon dari si cucunya. Jadi si cucunya kemudian berkata kepada neneknya ini, Nek, saya memanggil nenek ini paling baru 10 kali. Ya, 10 kali dan nenek udah keselnya minta ampun. Saya bisa membayangkan bagaimana itu Bodhisattva Avalokitesvara, Kuan Im Busan itu nenek panggil berjuta-juta kali gitu ya dalam mantranya itu, apakah dia juga tidak kesel kepada nenek? Nah, dari ungkapan itu kemudian tentunya nenek itu mendapatkan pencerahan gitu ya.
dan dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Ya, sebegitu gampangnya, sebegitu mudahnya kita itu untuk menjadi emosi, menjadi tidak sabaran, walaupun dalam kondisi kita sedang melakukan ritual-ritual yang baik gitu ya. Tetapi kita justru malah bukannya melahirkan energi-energi positif, tetapi energi kemarahan itu mudah sekali bangkit dalam batin kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, salah satu ciri keberhasilan kita menjadi siswa Buddha adalah kalau kita menjadi orang yang semakin penyabar. Ya. Kalau kita tadinya sebelum mengenal ajaran Buddha, kita itu orangnya emosian, mudah marah. Tapi kalau sekarang setelah mungkin sekian tahun, sekian puluh tahun mungkin malah Anda mengenal ajaran Buddha ini, kalau Anda masih sama seperti sekian tahun yang lalu, emosi Anda masih tetap seperti itu, meluap-meluap, gampang sekali disulut kemarahan, gampang sekali menjadi tidak sabaran, berarti kita belum berhasil menjadi siswa Buddha yang baik, ya. Seperti apa yang Buddha katakan di dalam Owada Patimokkha dan tertulis di dalam Dhammapada ini, bahwa kanti paramang tapotitika. Kesabaran itu adalah cara melatih diri yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, mungkin ada juga sebagian dari kita yang mengatakan bahwa ya kan yang namanya kesabaran itu kan ada batasnya. Kan nggak mungkin kita ngalah terus gitu kan. Nggak mungkin kita diemin terus kan. Suatu saat kan kita perlu meluapkan, kita perlu mengekspresikan emosi kita itu. Nggak boleh terlalu sering dipendam, ya. Bapak Ibu, teman-teman semua mungkin masih ingat saya pernah berbagi juga di ruangan ini juga di Sadhu ini, bahwa ada 3 tipe manusia yang Buddha pernah ajarkan kepada kita itu ya. Memang kita sebagai tipe manusia yang normal, belum sampai level tinggi, belum sampai level dewa lah kata kalau dalam bahasa yang sekarang ini ya umum kita kenal. Memang marah itu ya wajar-wajar aja gitu kan. Kita masih bisa terpancing emosi untuk marah. Tetapi jangan biarkan kemarahan itu bertahan lama-lama, ya. Tapi memang ada tipe orang yang memang kesabarannya sudah latihannya sudah semakin tinggi, sehingga seperti yang menulis di pasir dan menulis di air itu, kalau dia sudah bisa seperti itu, maka kesabarannya menjadi makin tinggi. Kemudian ada orang bilang, apakah sabar itu ada batasnya? Saya bilang bahwa sabar itu tidak ada batasnya, ya. Tergantung diri kita sendiri. Banyak para sesepuh kita, guru-guru mengajarkan kita, make your heart an ocean gitu ya. Jadikanlah dirimu itu seluas samudera, sehingga energi-energi negatif, kebencian, kemarahan, makian orang kepada kita itu menjadi tidak ada artinya kalau kita seperti luasnya seperti samudera, ya. Apapun yang masuk ke dalam samudera itu hilang tanpa bekas seperti itu ya. Apapun itu, termasuk kapal yang karam sekalipun di dalam samudera yang luas itu tidak akan berbekas di dalam lautan luas itu ya. Seperti itulah harusnya kita melatih kesabaran kita. Apakah gampang? Tentunya gak gampang ya. Karena ini yang Buddha ajarkan kepada para arahat. Owada Patimokkha ini kan syairnya kalau di Dhammapada ini masuk ke dalam kelompok Buddhawaga. Ya, kelompok yang memang khusus isinya adalah syair-syair yang tinggi gitu ya. Di sini malah dikatakan oleh Buddha ini adalah khusus untuk para pertapa sebetulnya ya latihannya. Tapi bagi kita perumah tangga tentu ini juga praktek yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Satu yang menarik Bapak Ibu teman-teman semua, komunikasi di dalam rumah tangga
itu ya, komunikasi hubungan suami istri, ayah dan anak, apa orang tua dengan anak-anaknya atau anak terhadap orang tuanya, itu justru lebih gampang membuat suasana emosi itu muncul, gitu ya. Saya bilang begini, kenapa begitu? Karena Bapak Ibu teman-teman semua, justru kata orang gitu ya, dan ini memang kenyataannya seperti itu, orang yang paling gampang membuat kita sakit hati itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kenapa begitu? Karena kalau orang itu kita tidak anggap dekat dengan kita tidak terlalu memusingkan apapun yang dikatakan orang itu ya. Kalau misalnya bos kita lah misalnya ya, bos yang mungkin tidak dekat dengan kita. Bos ini biasalah yang namanya bos gitu kan. Kalau dia berkeluh kesah kemudian memarahi anak buahnya, itu sesuatu yang wajar gitu ya. Kita sebagai karyawan, kita pun mendengarkan kata-kata atasan kita itu seperti angin lalu aja gitu kan. Tidak terlalu dibawa ke dalam hati. Atau misalnya Anda berdagang, ya, Anda berdagang kemudian ada pelanggan Anda, pelanggan adalah raja katanya seperti itu. Pelanggan Anda komplain, marah gitu ya terhadap produk Anda atau terhadap tingkah laku karyawan Anda atau apapun lah. Apa yang Anda lakukan, ya Anda dengarkan saja. Ya, Anda tidak akan merespon terlalu jauh. Anda tidak akan membawa sakit hati itu menjadi sesuatu yang membebani Anda, enggak. Karena Anda tidak menganggap mereka orang yang dekat dengan Anda. Ya. Tetapi kalau yang menyampaikan sesuatu itu menyampaikan kata-kata yang mungkin menurut Anda tajam, kurang berkenan, itu adalah pasangan hidup Anda, orang tua Anda, atau anak-anak Anda. Apa yang terjadi? Respon apa yang kita lakukan? Justru paling sering yang terjadi adalah kita itu sering marah, kita itu sering sakit hati justru dari orang-orang terdekat kita. Ya, makanya Buddha mengajarkan kita itu untuk melatih yang namanya kesabaran. Kesabaran adalah cara melatih diri yang paling tinggi. Ingat sekali lagi pesan Buddha ini, kanti paramang tapo titika. Sebagai perumah tangga, Bapak Ibu teman-teman semua, kita juga perlu mempraktekkan apa yang Buddha ajarkan ini. Ya, walaupun Buddha mengajarkannya kepada 1250 pertapa, tetapi ajaran ini bisa kita gunakan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mempraktekkan kesabaran ini. Mari kita jadikan bagian dari hidup kita, komunikasi dengan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, dan bahkan orang tua kita selalu diisi dengan kata-kata yang baik gitu ya. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Ingat kalau kita tiba-tiba lagi emosi, tarik nafas pelan-pelan, tarik nafas dalam gitu ya. Jangan mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan keluarga Anda, pasangan hidup Anda. Ya, kita belajar untuk melatih kesabaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua bisa melatih kesabaran ini, karena ini penting bagi kita sebagai perumah tangga. Terima kasih. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.